anak-anakku kelas 4A, mudah-mudahan selalu sehat ya. Hari ini kita masuk ke tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Jadi, suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa sih gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Di mana letak gagasan pokok pada suatu teks? Nah, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok? Simak ya. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks? Nah, ini caranya ada 3. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Nah, yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Tadi perlu diingat, kalimat utama itu biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Ini ada contoh cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Misalkan ini ada teks. Nah, bisa kalian lihat, ini ada teks tentang Kedutaan Besar RI di Tunis bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara. Yaitu, nah ini kalian lihat, baca teksnya. Nah, kalau kita lihat di teks ini ada 5 tanda titik. Berarti ada 5 kalimat di dalam teks ini. Lalu mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya? Nah, ini dia yang diwarnai merah atau di kalimat pertama itu disebut gagasan pokok. Sedangkan untuk bacaan yang berwarna biru itu adalah gagasan pendukung. Jadi teks ini terdiri atas 1 gagasan pokok dan 4 gagasan pendukung. Jadi tadi kalimat pertama yang disebut gagasan pokok itu disebut dengan kalimat utama. Jadi kalimat utamanya adalah Kedutaan Besar RI di Tunis bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara, yaitu March International du Tourisme 2016 di Lekam, Tunis, Tunisia pada 6-9 April 2016. Nah, 4 kalimat di bawahnya itu disebut dengan kalimat penjelas. Jadi begitu ya cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Maka kalimat utama tadi itu yaitu yang tadi kalimat utamanya. Nah, maka gagasan pokoknya adalah kita ambil dari kalimat utamanya, yaitu kerjasama Kedutaan Besar RI di Tunis dan Kementerian Pariwisata RI mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara. Nah, ini kalimat penjelasnya yang tadi 4 kalimat di bawah. Maka kalau kita ambil jadikan sebagai gagasan pendukung, kita lihat contohnya. Nomor 1 kalimat penjelasnya. Nah, seperti itu. Maka dibuat gagasan pendukungnya cukup ambil kalimat dari kalimat penjelas yang pertama. Jadi gagasan pendukung yang pertama diambil dari kalimat penjelas yang pertama. Jadi partisipasi Indonesia dalam pameran. Kemudian yang kedua itu gagasan pendukung yang kedua diambil dari kalimat penjelas yang kedua, dan begitu seterusnya sampai dengan gagasan pendukung yang keempat. Apa sih perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jadi, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks.
Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu juga bisa dibuat bentuk peta pikiran. Apa sih itu peta pikiran? Jadi, peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Jadi, peta pikiran nanti memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Nah, ini contoh ada teks tentang musik keroncong. Maka kalau kita ingin membuat peta pikirannya seperti ini, kamu baca dulu baik-baik teksnya. Maka gagasan pokoknya kita ambil dari kalimat utama karena ini bentuknya paragraf, kita ambil dari kalimat pertama, yaitu kalimat utamanya adalah musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Maka gagasan pokoknya adalah musik keroncong. Apa sih gagasan pendukungnya? Maka gagasan pendukung yang ke-1 itu bangsa Portugis memperkenalkan musik morisco. Itu diambil dari kalimat yang kedua. Nah, kalimat yang ketiga, nah itu masuk ke gagasan pendukung kedua. Kamu bisa mencoba menjawab apa itu gagasan pendukung yang kedua pada teks ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Jadi, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Jadi, membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Nah, kalian sudah paham kan tentang cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, untuk lebih memahami materi ini, kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Ada 3 soal ya, jangan lupa dikirim di Classroom. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan. Sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.